hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah mati dari orang-orang yang masih hidup adalah doa dan istighfar. Doa dan permohonan ampun. Dalam kalimat yang lain ada yang menyebutkan ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Jadi kalau kita ingin ngasih hadiah untuk orang yang sudah mati, hadiah terbaik satu doa dan istighfar, dua sedekah. Hadiah buat ahli kubur itu bukan kijing. Ngijing itu nggak ngaruh Pak buat ahli kubur. Juga kita punya tradisi bunga papan atau papan bunga. Saya ditanya apa hukumnya kalau kita bikin bunga papan ucapan turut berduka cita ikut berbelasungkawa? Ya mubah-mubah saja, boleh hukumnya. Hanya saja Bapak Ibu, papan bunga itu nggak ngaruh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bitaufiqi wal hidayah. Wa nasta'inuhu bihaulihi wa quwwatihil qawiyyah. Fa innahu la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'da. Yang kami ta'zimi ila akhinal kiram Bapak Kiai Haji Hashim Sabri selaku pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatih Bandar Lampung, yang saya hormati Bapak Ustadz Khairil Anwar, para kiai, para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatunya, yang kami hormati sahibul musibah beserta segenap keluarga besar yang hadir pada kesempatan kali ini, yakni keluarga almarhum Bapak Insinyur Haji Derajat Andi Murah, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah takziah beserta santri dari Pondok Pesantren Al-Fatih. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Silakan sambil diminum, sambil dimakan kuenya. Sudah. Tapi ada syarat ini Bapak Ibu. Syaratnya tidak boleh ngobrol. Karena kalau ngobrol sampai ke kuping saya yang gak enak. Sambil minum boleh, sambil makan boleh, sambil ngerokok juga boleh. Terutama yang di luar. Kalau yang di dalam ibu-ibu semua soalnya. Karena begini Pak, mengapa saya bolehkan sambil ngerokok? Penelitian membuktikan orang yang merokok lebih panjang umur daripada yang nggak ngerokok Pak. Ini fakta, ini penelitian ilmiah. Mengapa orang yang merokok lebih panjang umur daripada yang nggak ngerokok? Sebabnya ada dua.
Yang pertama, orang yang merokok itu rileks. Pening dikit, ngudut. Ditagih tukang kredit, ngudut. Istri ngomel, ngudut. Di kerjaan kena marah bos, ngudut. Ngudut itu memfungsikan pernapasan perut. Makanya orang cenderung rileks. Makanya negara-negara yang perokoknya tinggi, angka bunuh dirinya rendah. Tapi negara-negara yang dilarang merokok seperti Jepang, Korea, angka bunuh dirinya tinggi sekali. Gampang stres. Makanya ibu-ibu kalau lakinya ngudut jangan dimarah ya bu. Udah pening di kerjaan, belum lagi cicilan utang, di rumah diomelin bini. Yang kedua Pak, yang kedua, mengapa orang ngerokok lebih panjang umur? Karena kalau orang ngerokok itu rata-rata nggak gemuk badannya. Cuman kalau yang nggak ngerokok gemuk, kebanyakan lemak, gampang matinya. Ini fakta campur guyon ya Pak. Silakan yang ngerokok. Cuman yang bawa rokok, kalau nggak bawa rokok minta sama temen. Kalau nggak malu. Kalau malu Pak, nanti nunggu pulang ke rumah. Baik hadirin Bapak Ibu, saya sekali lagi menghimbau, mari kita sama-sama nyimak apa yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ini Pak juga warga Fajar Baru. Selain kediaman saya di Waidadi Baru, tak jauh dari Pondok Pesantren Al-Fatih Kiai Hasim Sobri, juga pondok kita ada di Tanjung Laut. Ya dari sini kan paling 7 menit. Pesantren Rahmatul Ummah itu di Tanjung Laut, Dusun Tanjung Laut, Desa Fajar Baru. Jadi sekali waktu main-mainlah ke pesantren kita. Kalau yang putra masih sudah di Tanjung Laut, di dekat rest area tol. Kalau yang putri masih di Karangsari. Nggak bisa digabung Pak, bahaya. Saling ngedip dia. Santri ini Pak, walaupun ngapalin Quran, pakai imamah putih-putih kayak gitu, kalau ngelihat yang cantik ya tahu juga itu. Jangan dikira nggak tahu orang cantik, tahu, normal santri itu. Makanya kadang-kadang udah kita ketatin aja masih kecolongan juga ternyata. Janjian dia Pak keluarnya. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di awal hendak saya kutip sebuah kalimat yang dinukil oleh Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Beliau adalah ulama asal Indonesia yang mukim di tanah suci Mekah Al-Mukarramah dan menjadi gurunya para ulama di sana. Jadi kalau orang Arab Pak, jadi ulama besar di Mekah, wajar orang Arab. Beliau ini adalah orang Indonesia, asli dari Tanara, Banten, yang mukim di Mekah dan kemudian jadi guru para ulama di sana. Dalam salah satu karyanya kitab Nihayatuz Zain, beliau menukil kalimat hadayal ahya'i lil amwati ad-du'a wal istighfar. Hadiah terbaik untuk orang yang sudah mati dari orang-orang yang masih hidup adalah doa dan istighfar. Doa dan permohonan ampun. Dalam kalimat yang lain ada yang menyebutkan ad-du'a was shadaqah, doa dan sedekah. Jadi kalau kita ingin ngasih hadiah untuk orang yang sudah mati, hadiah terbaik 1 doa dan istighfar, 2 sedekah. Ini mohon maaf, hadiah buat ahli kubur itu bukan kijing. Ngijing itu nggak ngaruh Pak buat ahli kubur.
kita nyemen kubur mahal, pakai marmer paling mahal, nggak ngaruh buat ahli kubur. Cuman ada yang nanya, Ustadz boleh nggak nyemen kuburan? Boleh, asal di tanah kita dewe. Kalau dimakamkan, dikuburkan di tanah pemakaman umum, tanah wakaf, dilarang nyemen kuburan. Apalagi meninggikan. Alasannya apa? Karena itu bukan tanah kita. Kalau kata orang Palembang, bukan tanah palak bapak kau. Kata orang Palembang tuh Pak. Orang Palembang kan gak bisa lembut. Nak kasar tuh lah kalau ngomong. Bukan tanah palak bapak kau. Boleh-boleh saja, kata wali ya Pak. Boleh-boleh saja kita nyemen kuburan, asal minta izin sama nadir tanah wakaf. Kalau nggak dapat izin, jangan sekali-kali ngeyel. Beli tanah tidak, ngeyel pengen ngijing, nggak boleh. Nih biar kita paham dulu, mengapa ngijing kuburan itu boleh. Nabi saja kuburannya di semen, Nabi kuburannya di marmer, boleh. Loh kok Nabi di marmer? Karena Nabi dimakamkan di kamar istrinya, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminina radhiyallahu anha. Makanya buat ibu-ibu di dalam, Bu, kalau lakinya mati, Bu, kuburkan di kamar ibu aja sendiri. Enak aja kata emak-emak. Hidup gua disusahin, mati gua ditongkrongin. Ya Nabi itu dimakamkan di kamar sendiri, maka wajar kalau dikijing. Nah kalau kuburan kita, keluarga kita, jangan kecuali di tanah kita pribadi. Makanya saya himbau buat orang-orang kaya yang hadir malam ini, jangan cuman ruko yang banyak, jangan punya cuman kontrakan yang banyak, jangan cuman kebun sawit karet yang lebar. Sumbang saran, beli tanah buat kuburan dewe. Cocok atau cocok? Silakan, mau dikijing, mau dikasih rumah-rumahan, nggak apa-apa. Yang berikutnya selain kijing, juga kita punya tradisi bunga papan atau papan bunga. Saya ditanya apa hukumnya kalau kita bikin bunga papan, ucapan turut berduka cita, ikut berbelasungkawa. Ya mubah-mubah saja, boleh hukumnya. Hanya saja Bapak Ibu, papan bunga itu nggak ngaruh Pak. Yang ngaruh itu malam ini kita kumpul, kita baca Yasin, kita berdoa, mengaminkan doa, ngaruh itu. Kalau doa di bunga papan nggak ngaruh, harus dibaca dulu. Makanya di rumah kita dipasang tulisan Ayatul Kursi. Jin masih masuk, demit kuntilanak masih masuk. Karena demit kuntilanak nggak takut sama tulisan, takutnya sama bacaan. Ayatul Kursinya baca dulu. Walaupun saya juga heran sekarang, jin zaman sekarang dibacain Fatihah nggak mempan. Dibacain Ayatul Kursi, jinnya malah hafal Pak. Ikut membaca juga dia. Dibacakan surah Al-Jin, jinnya malah nantang. Gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak ya. Ternyata jin lebih takut sama tukang permak lepis. Artinya bukan yang di papan bunga yang ngaruh itu, tapi yang kita ucapkan, yang kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang yang di bunga papan itu, kalau satu papan bunga harganya gopek. Kalau ada 100 papan Pak, 50 juta. Wih, kalau saya mah mending duitnya kayaknya ya. Mending duitnya Pak, manfaatnya. Oke, kita tak hukumi haram karena nggak boleh kita berlebihan dalam agama. Tapi yang ingin saya tegaskan, maksud malam ini pesannya adalah yang manfaat kalau kita ingin memberi hadiah untuk yang wafat meninggal dunia, doa dan istighfar. Mudah-mudahan dengan doa kita malam ini, dengan pemohonan ampun kita malam ini, Bapak Insinyur Haji Derajat Andi Murah bin Mastro Gabil diampuni segala dosa-dosanya, dihapuskan segala kesalahannya, dilipat gandakan pahala amal kebaikannya.
saat ini dilapangkan di kuburnya, dan di akhiratnya nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah kekal abadi selama-lamanya. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya doa, istighfar, sedekah. Terkait sedekah orang yang sudah wafat meninggal dunia, saya ingin sampaikan pada kesempatan malam ini begini Bapak Ibu. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab mengomentari sabda Nabi, ad-du'a'u was-shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah itu adalah hadiah ilal mauta, untuk orang yang sudah mati. Hadis ini, sabda Nabi ini dikomentari oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa kata Umar? As-shadaqatu ba'da dafni. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, setelah pemakaman, itu kekal pahalanya sampai 3 hari. Sedekah yang dikeluarkan pada hari ketiga, itu manfaatnya untuk ahli kubur sampai hari ke-7. Sedekah pada hari ke-7 sampai hari ke-25. Makanya habis 7 hari, selawean bagusnya. Sedekah pada hari ke-25, pahalanya bermanfaat sampai hari ke-40. Sedekah pada hari ke-40 manfaatnya sampai hari ke-100. Makanya malam ini kita 100 hari. Pak Derajat Andi Murad. Kemudian sedekah pada hari ke-100 pahalanya sampai 1 tahun. Haul pertama. Sedekah pada 1 tahun kekal pahalanya sampai 1000 hari. 1000 hari itu 3 tahun belum nyampe, 2 tahun setengah lebih, hitung saja 1000 hari. Begitu seterusnya. Nah, ini bukan kata saya, ini kata Umar mengomentari sabda Nabi, dinukil oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Nah, mantap ya Pak. Kita yang biasa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, ngehol, 1000 hari, ini keterangannya ini. Sumber rujukannya dari situ. Diriwayatkan dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, kata beliau, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ada seorang laki-laki mendatangi Nabi. Dia berkata, ya Rasulullah, inna ummi matat. Wahai Rasulullah, ibuku mati. Walam tus, saat matinya dia tidak wasiat apa-apa, nggak ada omongan, nggak ada pesanan, nggak ada wasiat untuk sedekah. Wa adhunnuha law takallamat tasaddaqat. Cuman aku punya pikir-pikir ya Rasul, seandainya ibuku bisa ngomong, dia mungkin ingin sekali sedekah. Iya Pak, orang mati itu kalau masih bisa ngomong, pesannya sedekah. Orang mati di kubur itu andai kata masih bisa WA, japri dia Pak. Setidak-tidaknya komentar di grup WhatsApp keluarga itu, minta sedekah. Aku punya pikir-pikir ya Rasul, seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Afa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah manfaatnya nyampe ke ibuku ya Rasul? Seandainya aku anaknya inisiatif dewek sedekah atas nama dia. Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, Sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Pak. Perintah anjuran sedekah walaupun tidak dipesan. Jadi walaupun Pak Derajat nggak pesan, Pak Derajat Andi Murad tidak pesan, walaupun keluarga kita nggak pesan, selama ada sedekahlah. Karena sedekah itu nyampe pahalanya buat yang wafat meninggal dunia. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih. Nah, siapa yang nanya ini? Karena kalimatnya anna rajulan, ada laki-laki.
Siapa sesungguhnya laki-laki ini? Namanya Sa'ad. Lalu dia bertanya, ayu sodaqati afdal. Lalu apa yang sedekah yang utama saat ini? Saqyul ma, bagikan air minum. Udah ada air minum, Pak? Udah, ada tripanca itu, silakan diminum. Bagikan air minum. Lebih dari itu apa? Boleh sedekah makanan seperti yang terhidangkan malam ini. Silakan dimakan tuh. Agar-agarnya itu, Pak. Ada yang tinggal 2 lagi tuh, Pak, 1 piring. Yang penting jangan rebutan pokoknya itu ya. Sehat berarti. Sehat berarti. Sedekah. Artinya memang nggak ketang air minum keluarga. Nggak ketang air minum. Ustadz, tripanca nggak kebeli, ya udah air sumur direbus. Kalau bisa tambahin yang hitam-hitam kan gitu. Ustadz, misalnya gas nggak punya, borok-borok ngerebus Pak, gas nggak punya, kayu bakar basah semua, umpama ini gula nggak ada, kopi nggak ada, ya sudah air sumur nggak direbus nggak apa-apa. Tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Takut orang nggak mau minum, Pak, takut anyang-anyangan. Silahkan. Ya artinya Bapak Ibu kalau minus banget, karena begini sebetulnya yang dilarang oleh para ulama itu kan yang maksa, Pak, bukan yang sedekah. Orang sedekah kan atas dasar kelonggaran. Nah maksa yang nggak boleh. Gara-gara tahlilan rumah kegade, umpama. Gara-gara tahlilan misalnya Pak, utang ke rentenir, umpama misalnya. Itu namanya besar pasak daripada tiang. Saudagar Bogor biar tekor asal kesohor. Kalau kata uang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Itu yang jangan. Kalau mampu silahkan. Ya, kalau keluarga almarhum Bapak Derajat Andi Murad jelas mampunya, Pak. Jelas mampunya. Wong bikin pagar kayak gini aja udah jadi berapa kamar santri ya. Bikin gerbang begini nih. Artinya Bapak Ibu kalau orang mampu enggak masalah. Saya pernah Pak ceramah di Padang Cermin. Habis takziah untuk pesawaran sana itu, habis takziah ada sekitar 10 warga balik lagi ke tempat takziah itu. Mulangin besek. Pikir saya ngapa mereka mulangin besek? Tuan rumah kan gak enak, Pak. Ada apa ini? Mohon maaf kata yang mulangin, barangkali besek kami ketuker. Loh kok begitu? Pas mau dimakan di rumah isinya ayam 1 ekor. Dia langsung mikir jangan-jangan punya kiai yang ceramah ini. Ya juga ya Pak ya. Saya juga mikir jangan-jangan punya gua tuh yang ketuker sama dia. Apa kata tuan rumah? Mohon maaf Pak, nggak ketuker. Memang isi beseknya ayam 1 ekor semua. Mapas. Saya langsung berhitung Pak. Tadi yang dimasukkan panitia ke mobil saya 10 besek. Berarti 10 ekor ayamnya itu. Itu bikin kaget geger orang Pak. Mana ada orang bikin besek ayam 1 ekor. Usut punya usut, ternyata anaknya almarhum itu memang bos kandang ayam. Punya kandang banyak. Pas panen kata dia nih yang 1 kandang gede nih, nggak usah dijual, kita sedekahan untuk orang tua saya yang sudah wafat meninggal dunia. Artinya memang ketika dia mampu dan ada kelonggaran itu afdol, itu bagus sekali. Makanya tradisi orang Lampung dulu kalau akas tombai Siti, Nyai, Yai wafat meninggal dunia, itu kan nyembelih kebo Pak. Kalau di Menggalai itu ada yang nyembelih kebo, ada yang nyembelih kambing. Sekarang kita tuh males mengamalkannya. Itu sebabnya apa? Karena sudah ada yang mengharam-haramkannya. Padahal itu sahih loh hadisnya. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dzabaha syata fayaqul fa'arsilu biha ila asdiqai Khadijah ummul mukminin radhiyallahu anha. Nabi itu nyembelih kambing gede, habis itu sedekahan untuk atas nama Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Ayo
Yang suka mengharam-haramkan nyembelih kabo, nyembelih sapi, nyembelih kambing untuk yang wafat meninggal dunia itu, nih hadisnya nih. Emang sahih hadisnya? Sahih Muslim, nomor hadis 4464 tentang sembelihan yang diniatkan pahalanya untuk orang wafat, bukan korban, tapi sedekahan buat yang wafat meninggal dunia. Kalau ada kelonggaran silakan. Tapi kalau nggak mampu ya jangan maksa. Itulah mengapa Pak, kita ini orang Indonesia dengan budaya gotong royong yang sangat luar biasa. Kita punya rukun kematian. Apa gunanya rukun kematian dan sokongan itu? Ya nggak seberapa sih. Kalau di lingkungan saya cuma 20.000 sebulan. Kalau di Pajar Baru ini berapa ini Pak di PU ini? 5.000. Dikit amat ya. 5.000 sebulan Pak. Yuk kita nyokong. Kalau nanti ada ahli musibah orang yang nggak mampu, nggak bisa beli kafan, nggak bisa beli air minum kemasan misalnya, dia gunakan uang itu saja nantinya. Makanya kita tuh kalau dia tarik rukun kematian nyetor ge. Kadang-kadang orang sudah capek keliling, bukannya dikasih malah diomelin. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Emang dia pikir mati itu kayak orang arisan, kayak apa ya? Mandi kocok dipilih gitu. Semua kebagian dia tidak, ge. Yang tahu kan Allah, ini kan qadarullah, atas kehendak Allah. Israel mah cuman pelaksana. Walaupun sampean boleh Pak Bu mesen sama Israel, kasih tahu sama Allah kapan gua mati. Kalau bisa mah sekarang aja. Tujuan kita partisipasi rukun kematian untuk gotong royong, saling membantu. Kalau ada yang tidak mampu, itulah manfaat kegunaan uang tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin tegaskan, kendati pun memang sedekah atas mayit itu kan tidak harus berbentuk materi semua. Istighfar sedekah untuk mayit, hadiah buat mayit. Makanya kita ini kan menghadiahkan pahala kalimatnya. Bacaan Al-Quran hadiah untuk mayit. Bacaan Yasin hadiah untuk mayit. Makanya Bapak Ibu, Imam Syafi'i berfatwa, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, wa yustahabbu ayyuqra'a syai'un minal Qur'an wa in khatamul Qur'ana indahu kana hasana. Alangkah baiknya, mustahab hukumnya, membaca di samping mayit kalau belum dikubur, atau di samping kuburan kalau sudah dikubur, suatu surat atau ayat dari Al-Quran. Dan apabila dihatamkan Quran semuanya, itu lebih baik lagi. Kata Imam Syafi'i, sunnah hukumnya membaca Quran atau hataman di samping kubur. Makanya nggak salah Bapak Ibu, ini santri-santri kita ini yang hafal Al-Quran, yang sedang menghafal Al-Quran, kita bawa ke makam, bikin tenda Bapak Ibu, hataman Quran Pak, 30 juz. Tapi di mazhab Syafi'i disyaratkan agar ada ujrohnya. Apa itu ujroh? Ada jasa Bapak Ibu. Loh kok ada ujroh, ada jasa santrinya bacanya? Woi capek membaca itu Pak. Bapak lo gue yang capek. Capek agar santri yang menghafal Quran itu ikhlas, maka dikasih ujroh. Kecuali kalau yang wafat Yai Hasim Sobri, santri masa minta ujrohnya sama kiainya sama gurunya. Tapi jangan sekarang wafatnya. Beliau masih kita doakan panjang umur. Mata'allahu bikulli hayatih wa nafa'anallahu bi'ulumih. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hataman dikubur. Kalaupun nggak hataman dikubur, hataman di rumah. Nah, ini saya ingin luruskan malam ini Pak Bu, kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan mau Pak datang ke perumahan PU ini wahabi itu Pak, baca Quran dikubur haram, baca Yasin dikubur haram. Ayo kita luruskan dulu sekarang ini. Ada sahabat datang kepada Nabi, dia baca Quran dikubur, ya Rasulullah, aku baca Quran dikubur, aku nggak sadar kalau itu kuburan ya Rasul. Lalu aku baca surah Al-Mulk, kemudian kira-kira dosa nggak sih ya Rasul? Kalau bahasa kitanya kan gitu. Saya baca Quran dikubur. Apa kata Nabi? Bacaan Quranmu itu mendatangkan keselamatan atau penyelamat bagi semua ahli kubur yang ada di sana. Sunan At-Tirmidzi di juz yang kelima halaman 289. Saya yakinkan malam ini Bapak Ibu tidak
ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Tak ulang lagi ya Pak, Bu. Biar orang Wahabi dengar nanti, biar mereka juga ngoreksi. Tidak ada satupun dalil yang melarang baca Quran di kubur. Tapi ada hadis yang menganjurkan baca Quran di kubur. Bahkan membaca Al-Quran di kubur itu mendatangkan keselamatan bagi semua ahli kubur. Kata Imam Ahmad Ibnu Hanbal radhiyallahu an, rahimahullahu ta'ala, kata beliau, baca kulhu 11 kali di kuburan, semua ahli kubur mengucap terima kasih sama kita. Cuman gak kedengaran suaranya Pak. Kalau kedengaran suara terima kasihnya, bubar yang ziarah kubur itu. Suara apa dari dalam kuburan itu? Makanya kita ini baca kulhu jadilah. Terus ada yang nanya lagi, Ustadz, apa sih hukumnya baca Yasin buat orang mati? Nah, tak ajarin juga cara ngejawabnya. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati untuk ahli kubur itu perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi. Nabi yang perintah, bahkan perintah Bapak Ibu. Apa kalimat perintahnya? Iqra'u Yasin ala mautakum. Hei, kata Nabi, bacakan oleh kalian semua Yasin untuk semua orang yang sudah meninggal dunia, untuk orang yang sudah wafat. Ini perintah. Berarti kalau mereka melarangnya, mereka melarang Nabi. Kalau orang mengharamkan baca Yasin buat ahli kubur, berarti dia mengharamkan Nabi. Kalau orang membid'ahkan baca Yasin buat orang yang sudah meninggal dunia, berarti dia membid'ahkan Nabi sendiri. Hadis ini tercantum dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 1448, Sunan Abi Dawud nomor hadis 3121, Musnad Imam Ahmad 19427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafiz Ibnu Hibban. Ini mantap kita mengamalkan. Walaupun saya juga ingin terangkan, baca Yasin juga nggak wajib, tapi Pak, yang mau kayak kita malam ini Yasinan buat orang mati, amalkan. Dalilnya sahih, fatwa ulamanya jelas. Tapi yang nggak yakin ya nggak usah ngamal. Kalau nggak yakin juga nggak nyampe soalnya. Kita juga nggak perlu saling menyalahkan. Yang jadi masalah itu kalau kita saling menafikan, kalau kita saling menyalahkan satu sama lain, itu yang nggak boleh. Kita ini dalam beramaliyah itu begini, konsep beramaliyah itu begini. Lana a'maluna walakum a'malukum. Biar buat kami amal kami, buat Anda amal Anda. Nggak usah saling menyalahkan. Kita ini nggak anti sama orang yang nggak yasinan Pak, tapi yang nggak yasinan jangan mengharamkan kita, itu aja kok. Kayak kita hidup bertetangga, jangan ngurusi rumah tangga orang, urusin aja rumah tangga kita dewe. Makanya benar kalau kata pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Benar nggak kira-kira? Bacok orang kita, jangan macam-macam. Jajal, kok nggak percaya? Belah pala Pak, jangan macam-macam. Kadang-kadang kita harus dihadapkan dengan sedemikian rupa. Jadi malam ini ingin saya sampaikan, kita tahlilan Yasinan malam ini Bapak Ibu, ini kan bagian daripada amaliyah ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Kebiasaan kita di Indonesia, orang nggak mau mengamalkan seperti kita, nggak perlu disalahkan. Ini perbedaan pendapat, itu saja. Walaupun memang bicara aswaja itu Bapak Ibu jangan cuman amaliyah. Aswaja itu bukan cuman madhab. Ahli sunnah wal jamaah juga harokahnya dan siasahnya harus ahli sunnah wal jamaah. Mengapa saya katakan ini Pak? Saya ingin cuplik dikit. Di Pajar Baru ini, halo? Di Pajar Baru ini ada kampung khilafah. Saya nyelip dikit, minta waktu nyelip dikit di sini ya Pak. Ada kampung khilafah. Kalau bapak-bapak ikut-ikutan khilafah juga Pak, repot pemerintah ngurusin kita nanti Pak. Saya ingin sampaikan hari ini Bapak Ibu, khilafah itu mengapa salah, mengapa dilarang? Kampung khilafahnya sebelah sana ya Pak ya. Mengapa dilarang? Mereka pakai bendera nggak mau kan? Nggak mau pakai bendera Bapak Ibu, punya KTP dewe, punya menteri sendiri masing-masing, punya menteri pendidikan,
punya menteri kesehatan. Menteri kesehatannya saya pikir dokter, Pak. Ternyata tukang bekam ternyata. Wat gaul ya Pak. Tukang bekam itu menteri kesehatan dia. Ada menterinya dewe. Saya ingin ingatkan Bapak Ibu, mengapa itu aliran menyimpang? Satu, mereka mewajibkan menegakkan khilafah, padahal tidak ada perintahnya untuk menegakkan khilafah baik dalam Al-Quran maupun hadis. Saya ulangi, tidak ada satupun perintah dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita menegakkan khilafah. Loh kok bisa-bisanya mereka memerintahkan menegakkan khilafah? Satu. Dua, mereka punya pemerintahan sendiri, punya khilafah dewe, punya khalifah dewe, punya gubernur dewe, punya bupati dewe, punya camat dewe. Walaupun mereka tidak sebut sebagai gubernur. Misalnya kalau gubernur itu Pak Amir Daulah, itu gubernur namanya. Kemudian kalau bupati itu Amir Wilayah. Kalau tingkat kecamatan itu Amir Kemasulan. Kata mereka begitu. Jadi mereka punya struktur sendiri di sana. Mereka punya pemerintahan sendiri. Dan mereka menolak pemerintah Republik Indonesia. Jadi mereka nggak ngakuin presiden, Pak. Presiden Jokowi, Presiden Prabowo, dan presiden-presiden sebelumnya. Nggak mereka akui. Karena mereka punya khalifah sendiri. Mereka mengkafirkan pemerintah yang sah. Dua. Yang ketiga, mereka ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bahasa sederhananya, mereka akan melakukan pemberontakan. Kalau sudah banyak, mereka akan memberontak dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Ini persis dengan alamat Dajjal. Dajjal itu menawarkan surga di tangan kanannya, padahal itu neraka. Dajjal menawarkan surga, padahal itu adalah neraka. Dajjal menawarkan air, padahal itulah yang akan membakar kita semua. Hati-hati. Apa kata orang-orang khilafah itu? Nanti kalau khilafah tegak, listrik gratis, PAM gratis, rumah sakit gratis, sekolah gratis, pesantren gratis, nikah gratis, bini 4 dapat bonus. Semua Pak mereka janjikan itu. Bini 4 dapat bonus. Cara matahinnya kayak mana kalau kita terenganga? Wow, kok hebat amat kan? Cara matanya gampang. Kalau khilafah tegak, NKRI mau dikemanakan? Mereka jawabnya, kalau khilafah tegak, NKRI kita bubarkan. Skakmat Pak. Itulah tujuan mereka sebenarnya. Di satu sisi mereka menawarkan surga, pada akhirnya mereka ingin menghancurkan negara kita, neraka yang sedang diciptakan. Kalau mereka ingin membubarkan negara ini berarti memberontak kepada pemerintah, memberontak kepada negara. Yang muncul bukan surga dunia, perang saudara yang tak berkesudahan seperti Irak dan Suriah. ISIS menjanjikan surga. Surga yang dijanjikan ISIS bukan surga, tapi perang saudara yang tak berkesudahan. Korbannya siapa? Korbannya rakyat kita juga. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat Pajar Baru, Pak, kalau bisa kita ikut membantu pemerintah lah. Jangan sampai aliran begitu ikut berkembang di Pajar Baru ini. Karena mengapa? Mereka pada akhirnya akan merongrong negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini tambahan aja ya. Tak lihat jam dulu Pak. Ada bapak-bapak udah pegel soalnya. Oke, dikit lagi ya Bapak Ibu. Dikit lagi begini. Di balik wafatnya Bapak Insinyur Haji Derajat Andi Murah, ada peringatan untuk kita yang masih hidup. Tiba gilirannya, kita pasti akan mati juga. Betul tidak kira-kira? Hidup di dunia cuman sementara. Saya ingin ingatkan Mbah Maimun Zubair, Bapak Ibu. Beliau adalah ulama yang wafatnya di Mekah, dimakamkan di Jannatul Ma'la atau Mu'alla Mekah Al-Mukarramah, dalam usia yang sangat lanjut Bapak Ibu. Beliau ketika 3 tahun kan COVID itu dulu kan, 3 tahun digali kuburannya, kaget penggali kuburan. Karena begini Bapak Ibu, undang-undang di Mekah, di Arab Saudi maksud saya, kalau matinya di Mekah dimakamkan di Ma'la.
Kalau matinya di Madinah, dimakamkan di Baqi'. Tapi setelah 2 atau 3 tahun, kuburan akan digali, jenazah akan dipindahkan. Walaupun sudah tulang belulang atau sudah hancur, akan dipindahkan jauh, tidak lagi di situ. Tetapi subhanallah, ketika hendak memindahkan jasad Syekh Maimun Zubair Al-Maghfurlah, apa kata penggali kuburan? Syekh Maimun maujud, Syekh Maimun maujud. Jasadnya masih utuh sama sekali, seperti baru wafat kemarin, busuk tidak, rusak tidak. Maka ditakdirkan jasad beliau tidak dipindahkan. Persis dengan Syekh Nawawi Tanara Al-Jawi Al-Bantani juga nggak dipindahkan. Karena apa? Utuh. Allah menjaga kemuliaannya. Kata Mbah Mun, siklus kehidupan umat Muhammad itu 7, angka 7. 0 sampai 7 tahun usia anak-anak. Makanya anak-anak sumbang saran Bapak Ibu, jangan masukkan sekolah SD kalau masih di bawah 7 tahun. Pantang, Mbak. Biarin dia puas-puasin dulu main. 7 sampai 14 tahun usia belajar. Makanya dimulai dari 7 tahun sampai 14 usia belajar paling bagus, menghafal paling bagus. Makanya anak-anak yang menghafal dari umur 7 tahun cepat hafalnya, Pak. Cepat hafal, cuman hafal tapi nggak paham. Ya nggak mungkin dia paham kecuali ada keajaiban. Umur 14 sampai 21 kata Mbah Mun itu usia transisi, usia yang paling berbahaya. Orang pinter nyebutnya efek bandwagon. Apa itu? Gampang ikut-ikutan. Makanya umur 14 sampai 21 banyak yang ikut tawuran, geng motor, pasti usianya 14 sampai 21. Makanya biar anak kita nggak ikut-ikutan yang salah, masukkan ke pondok pesantren. Umur 21 sampai 28 usia menikah. Menikah paling cepat umur 21. Menikah paling tepat umur 25, sunnah Nabi. Menikah paling telat umur 28. Makanya kata orang, kalau umur masih 25, jodoh di tangan Tuhan. Tapi kalau umur 28 kelewat belum nikah-nikah, Tuhan angkat tangan. Makanya cepetin nikah yang belum tuh. 28 sampai 35 usia bekerja. Bekerja apapun yang penting halal. Yang penting halal. Umur 35 sampai 42 usia kaya. Makanya kata Mbah Mun, kalau sampai umur 42 sampean kaya, bakal kaya selamanya. Tapi kalau sampai umur 42 kelewat belum kaya-kaya, terima melarat kata Mbah Mun. Syukurin aja yang ada. Umur 42 sampai 49 usia tobat. Makanya bapak-bapak yang hari ini sudah 42 ke atas, tobatlah sekarang, Pak. Nanti kalau umur 49 belum tobat, kelewat umur 50 belum tobat, itu namanya sayur nangka bumbu kemiri. Tua bangka nggak tahu diri. Tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Umur 49 sampai 56 usia termatang manusia. 49 sampai 56. Ingat ya, Pak. Jadi apa aja, Pak? Jadi kiai kalau umurnya sudah 49 sampai 56 matang. Jadi pejabat juga, Pak. Kalau umurnya 49 sampai 56 paling matang. Matang usia tapi belum ketuaan. 56 sampai 63 usia ajal. Benar kalau kata Mbah Maimun itu, angka kematian orang Indonesia tertinggi adalah di interval usia 56 sampai 63. Makanya Bapak Ibu yang usianya malam ini sudah 56 ke atas, siap-siap, nggak lama lagi mati. Nah, kalau sudah sampai 63 belum mati, masuk umur 44, Pak. 63 sampai 70 tanda panjang umur. Makanya bapak-bapak yang sudah 64 ke atas panjang umur nih, Pak. 70 sampai 77 benar-benar panjang umur. 77 kelewat belum mati, malaikat Israel lupa. Malah nggak mati-mati, Pak. Kok nggak mati-mati, 80, 90, hampir cepet umur, nggak mati juga. Tapi udah sakit, akhirnya kita yasinkan. Meyasinkan orang yang sudah lansia itu bukan nyuruh cepat mati, cuman ngingetin Israel kalau lupa. Kata Israel, untung lo ingetin katanya. Jadi ingat gua, makanya abis diyasinkan, abis diruqyah, nggak lama mati tuh orang. Ngingetin doang, bukan nyuruh cepat mati. Nah ini kata Mbah Mun, artinya
sehebat-hebatnya umat Muhammad, Bapak Ibu, jarang Pak yang 100 tahun lebih, jarang. Kalaupun umur kita sampai 100 tahun lebih nggak enak juga, mata rabun, kuping budek, gigi ompong, kena prostat. Beuh. Kalau sudah kena prostat itu Pak, rembes dewek, bocor kelet. Udah nggak gagah lagi Pak. Kadang-kadang teman udah mati semua. Teman udah mati, anak sudah ada yang duluan Pak. Bosen hidup kita. Gimana nggak bosen? Nggak ada kawan ngobrol. Ngomong sama cucu nggak nyambung. Cucu sibuk sama gadget masing-masing. Akhirnya berdoa, ya Allah, kapan saya ini mati ya Allah. Ketiban punya bini cerewet lagi Pak. Salah kita sih, suaminya galak. Istri telat ngambil anduk, marah. Istri telat bikin teh, marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Ya makanya jangan cerewet-cerewet sama bini. Artinya kita semua di dunia hanya sementara, akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Kita semua pasti akan mati. Dunia pasti kita tinggalkan. Semoga kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Kalaupun kita tidak bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang taubat sebelum mati. Saya closing dengan sebuah riwayat, mudah-mudahan ini selalu diingat. Ya Allah, kata Nabi, terimalah taubat umatku. Kata Allah, ku terima taubat umatmu. Kalau taubatnya setahun sebelum ajalnya. Nabi nangis Pak. Kalau itu ketentuanmu ya Allah, umatku masuk neraka semua. Nggak sempat tobat ya Allah. Ya sudah, kata Allah, setengah tahun. Kalau bisa nawar, kata Nabi Allah, umatku itu ada yang tobatnya itu sebulan sebelum ajal. Itu pun gara-gara pensiun ya Allah. Udah pensiun tobat dia, sebulan kemudian mati. Kata Allah, ku terima tobat umatmu kalau mereka bertobat sebulan sebelum ajalnya. Kata Nabi, tapi ada ya Allah umatku itu yang taubatnya seminggu sebelum ajalnya. Orang mana itu? Orang perumahan PU ya Allah. Fajar baru. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat seminggu sebelum ajal. Tapi ada juga ya Allah umatku itu yang taubatnya sehari sebelum mati ya Allah. Jangan-jangan ada di sini ya Pak ya. Hari ini mendengarkan ceramah, besok mati taunya dia. Baik, kata Allah, ku terima taubat umatmu kalau mereka bertobat sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi, ya Allah, kalau boleh minta satu lagi, habis ini saya nggak akan minta lagi ya Allah. Ini permintaanku yang terakhir, mohon pepetkan lagi. Baik Muhammad, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu tidak boleh minta lagi. Ku terima taubat umatmu selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Oi, nangis Nabi Pak. Saking terharunya, saking bangganya. Nabi langsung pamer di hadapan para sahabat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat hambanya sebelum nyawanya, selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Terlalu baik Allah yang selama ini kita sembah. Baik, demikian apa yang saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.